Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pentingnya ekonomi makro bagi seorang manajer dan pengusaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadia Tausya Salsabila dengan NIM 013 dan teman saya. Saya Aziza Fida dengan NIM 014. Saya Selvi Amalia Rohmawati dengan NIM 015. Langsung ke bahasan yang pertama, yaitu mengapa sih manajer itu perlu memahami ekonomi makro. Nah, jadi pemahaman terhadap kondisi ekonomi itu hal yang sangat penting bagi seorang manajer karena ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kondisi ekonomi secara menyeluruh. Seperti yang pertama itu ada inflasi, yaitu kenaikan harga barang atau jasa secara umum dalam suatu periode. Yang kedua itu ada tingkat pengangguran. Yang ketiga itu ada pertumbuhan ekonomi. Nah, yang keempat itu ada neraca perdagangan. Yang kelima yaitu stabilitas ekonomi. Yang keenam ada kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi, dari berbagai indikator tersebut menggambarkan kondisi perekonomian secara suatu negara secara umum dan pengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat maupun dunia usaha. Dengan memahami kondisi ekonomi makro, manajer dapat memperoleh gambaran mengenai situasi ekonomi yang sedang berlangsung serta memprediksi kemungkinan perubahan yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi perusahaan. Selain itu, memahami kondisi ekonomi makro juga membantu perusahaan dalam mengambil kesempatan dan membuat strategi bisnis yang lebih fleksibel. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal bisnis. Lingkungan eksternal bisnis adalah segala faktor yang berasal dari luar perusahaan yang mempengaruhi aktivitas, kinerja, serta keberlangsungan usahanya. Meskipun faktor-faktor tersebut tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Nah, lingkungan eksternal ini itu mencakup berbagai aspek seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, terus kondisi sosial masyarakat, serta tingkat persaingan dalam industri. Nah, faktor-faktor tersebut itu dapat memberikan peluang maupun ancaman bagi perusahaan. Oleh karena itu, sebuah perusahaan itu perlu memahami dan menganalisis lingkungan eksternal agar dapat menyesuaikan strategi bisnis, mengantisipasi risiko, serta tetap mampu bersaing di tengah perubahan yang dinamis. Biasanya peluang tersebut dapat muncul dari berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan dan permintaan konsumen, serta kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia usaha. Nah, jika perusahaan itu dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal, maka perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif serta meningkatkan keberhasilan usahanya dalam jangka panjang. Di sisi lain, lingkungan eksternal bisnis itu juga dapat memberikan ancaman bagi perusahaan. Ancaman dalam lingkungan eksternal bisnis itu dapat berasal dari berbagai sumber, seperti munculnya pesaing baru, perubahan harga bahan baku, perubahan kondisi pasar, serta perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi aktivitas keberlangsungan bisnis. Ancaman tersebut dapat menimbulkan berbagai hambatan bagi perusahaan, seperti meningkatnya biaya produksi, menurunnya keuntungan, serta berkurangnya pangsa pasar. Selanjutnya yaitu analisis PESTEL. Analisis PESTEL merupakan salah satu metode analisis dalam manajemen strategi yang digunakan untuk memahami pengaruh lingkungan eksternal terhadap aktivitas dan keberlangsungan bisnis. Nah, dengan melakukan analisis ini, perusahaan itu dapat mengidentifikasi kondisi yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi bisnisnya. Faktor-faktornya itu terdiri dari yang pertama faktor politik, mencerminkan pengaruh kebijakan pemerintah, stabilitas ekonomi, dan regulasi yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Nah, kebijakan seperti peraturan perpajakan, perdagangan, maupun regulasi industri yang memberikan dampak langsung terhadap strategi bisnis yang dijalankan perusahaan. Faktor yang kedua yaitu ada faktor ekonomi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian, seperti inflasi, terus pertumbuhan ekonomi, pengangguran, serta daya beli masyarakat. Lalu faktor yang ketiga itu ada faktor sosial yang mencakup perubahan demografi, gaya hidup, nilai, serta perilaku konsumen. Faktor yang keempat itu faktor teknologi. Lalu yang kelima ada faktor lingkungan. Yang terakhir yaitu faktor hukum, mencakup berbagai peraturan yang mengatur kegiatan bisnis seperti perlindungan konsumen dan ketenagakerjaan yang harus dipatuhi oleh perusahaan agar terhindar dari sanksi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ekonomi mikro dan juga ekonomi makro dari perspektif bisnis sekaligus perbedaan dari keduanya. Nah, di dalam ilmu ekonomi sendiri itu ada dua cabang utama, yaitu ilmu ekonomi mikro dan juga ilmu ekonomi makro. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini tuh fokusnya pada perilaku individu atau unit-unit kecil seperti konsumen dan perusahaan. Jadi tuh dia lebih fokus kepada keputusan-keputusan yang diambil langsung oleh pelaku usaha. Misalnya, ketika penjual menentukan harga jual produk mereka, kemudian menentukan jumlah produksi atau strategi dari penjualan mereka. Nah, jadi itu tadi kalau misalkan ilmu ekonomi mikro itu fokusnya ke skala yang kecil, justru ilmu ekonomi makro ini dia melihat kondisi ekonomi secara keseluruhan. Misalnya seperti inflasi, tingkat pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi, bahkan sampai ke kebijakan pemerintah. Nah, contohnya itu ketika terjadi inflasi, itu kan harga bahan baku seperti minyak, kemudian cabai itu kan naik. Nah, jadi biaya produksi usaha itu kan juga ikutan naik. Akhirnya para pelaku usaha itu mau nggak mau nyari mengambil keputusan baru gitu ya. Entah itu terpaksa menaikkan harganya atau mencari cara lain supaya dia jualan tuh tetap untung gitu atas terjadinya inflasi tadi. Selanjutnya yaitu perbedaan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kalau kita bahas lebih dalam, perbedaan antara ekonomi mikro dan makro itu sebenarnya bisa dilihat dari beberapa aspek penting. Yang pertama, kita bisa lihat dari ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup ekonomi mikro itu lebih kecil karena dia fokusnya ke individu seperti rumah tangga dan perusahaan. Jadi yang dibahas itu benar-benar detail di level pelaku usaha. Sementara ekonomi makro, dia ruang lingkupnya luas karena melihat perekonomian secara menyeluruh, bahkan sampai tingkat negara. Yang kedua, bisa dilihat dari fokus analisisnya. Kalau ekonomi mikro, itu fokusnya ke hubungan antara permintaan dan penawaran, serta bagaimana harga itu terbentuk di pasar. Makanya, banyak para pelaku usaha itu memakai ekonomi mikro ini untuk nentuin harga, produksi, dan strategi jualan mereka. Sedangkan ekonomi makro, dia fokusnya ke hal-hal besar seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kondisi ekonomi secara umum. Yang ketiga, bisa dilihat dari tujuannya. Kalau ekonomi mikro, itu tujuannya lebih ke efisiensi, yaitu bagaimana sumber daya yang terbatas bisa digunakan sebaik mungkin supaya mendapatkan keuntungan maksimal. Sementara ekonomi makro, dia tujuannya lebih ke stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Jadi bagaimana ekonomi itu agar bisa tetap stabil, tidak krisis, dan terus berkembang. Dan yang terakhir, walaupun berbeda, tapi itu keduanya itu saling berkaitan. Contohnya seperti keputusan di tingkat mikro, itu banyak perusahaan yang menaikkan harga. Itu hasilnya bisa berdampak ke inflasi secara makro. Sebaliknya, kondisi makro seperti inflasi atau suku bunga juga akan mempengaruhi keputusan perusahaan di tingkat mikro. Selanjutnya yaitu kerangka analisis, input, proses, dan output. Pada tahap yang pertama itu ada input. Input yaitu informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Informasi ini berupa indikator ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan kebijakan pemerintah. Indikator tersebut membantu perusahaan memahami kondisi ekonomi. Misalnya, inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat, sedangkan suku bunga mempengaruhi keputusan investasi. Selain itu, perusahaan juga memperhatikan input internal, yaitu sumber daya seperti SDM, keuangan, fisik, teknologi, dan organisasi. Kualitas sumber daya ini menentukan kelancaran operasional perusahaan. Dan tahap yang kedua itu ada proses. Proses adalah saat manajer menganalisis informasi ekonomi makro untuk mengetahui dampaknya terhadap bisnis. Data diolah melalui kegiatan seperti peramalan ekonomi, analisis risiko, serta identifikasi peluang dan ancaman. Tahap ini juga mencakup kegiatan utama perusahaan seperti produksi, manajemen operasional, keuangan, pemasaran, dan SDM untuk mengubah input menjadi output yang bernilai.
Keberhasilan proses bergantung pada kemampuan manajer dalam mengelola sumber daya. Jika berjalan baik, perusahaan dapat menekan biaya, meningkatkan kualitas, dan bekerja lebih efisien. Dan tahap yang ketiga atau yang terakhir yaitu output. Output adalah hasil dari analisis yang berupa keputusan dan strategi bisnis. Output dapat dilihat dari produk yang dihasilkan, kualitas, keuntungan, efisiensi, dan daya saing perusahaan. Jika output baik, berarti perusahaan berhasil mengelola sumber daya dengan optimal. Jika tidak, berarti ada masalah pada input atau proses yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu studi kasus tentang pentingnya ekonomi makro bagi manajer dan pengusaha. Contoh dari PT Berkah Sejahtera Pratama yang sedang mengerjakan proyek pembangunan gedung di Bekasi pada tahun 2023-2024 dan menghadapi dampak perubahan ekonomi. Kenaikan BI rate menjadi 6,25% membuat biaya pinjaman meningkat, sementara inflasi 3,05% menyebabkan harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja naik. Akibatnya, biaya produksi membengkak dan RAP beresiko meleset. Di sisi lain, terdapat peningkatan anggaran infrastruktur dari pemerintah sebesar 392 triliun untuk membuka peluang proyek baru. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan melakukan strategi seperti negosiasi ulang kontrak, mengurangi ketergantungan pada pinjaman bank, mencari proyek pemerintah, dan membeli material lebih awal untuk menghindari kenaikan harga. Dari kasus PT Berkah Sejahtera Pertama, terlihat bahwa faktor ekonomi makro seperti kenaikan suku bunga dan inflasi memberikan dampak langsung terhadap kinerja perusahaan. Kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pembiayaan proyek sehingga menekan keuntungan, sedangkan inflasi menyebabkan kenaikan biaya bahan baku dan tenaga kerja yang membuat biaya operasional semakin besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memiliki perencanaan keuangan yang fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi. Strategi yang telah dilakukan seperti renegosiasi kontrak dan pengelolaan pembelian material sudah tepat untuk mengurangi risiko kerugian. Namun, perusahaan juga perlu menambah strategi lain seperti diversifikasi sumber pembiayaan, peningkatan efisiensi operasional, dan pemanfaatan teknologi agar kinerja lebih optimal. Di sisi lain, peningkatan anggaran infrastruktur pemerintah menjadi peluang penting yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh proyek baru. Dengan memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal, perusahaan dapat menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi makro memiliki peran penting bagi manajer dan pengusaha dalam memahami kondisi ekonomi secara menyeluruh yang memengaruhi kegiatan bisnis. Lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, teknologi, sosial, dan persaingan dapat menjadi peluang maupun ancaman. Sehingga perusahaan itu perlu melakukan analisis agar strategi bisnis mereka itu tetap sesuai dengan perubahan yang terjadi. Dan salah satu alat yang digunakan adalah analisis PESTEL yang mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Nah, di dalam dunia bisnis, ekonomi mikro dan makro itu juga penting. Ekonomi mikro itu fokusnya pada perilaku individu, konsumen, dan perusahaan dalam menentukan harga dan produksi. Sementara ekonomi makro itu melihat kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Nah, pemahaman ekonomi makro dapat diterapkan melalui kerangka input, proses, output. Input yaitu berupa data ekonomi seperti inflasi dan suku bunga, kemudian dianalisis pada tahap proses dan menghasilkan output berupa keputusan strategi seperti penentuan harga, produksi, investasi, dan pemasaran.